Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bareng gua, malam bareng Mas Jul. Nah, masih bareng gua nih, Mas Ren. Kita masih ngomongin masalah kemarin perjalanan ke salah satu pantai di Banten. Mulai dari berangkat jam 12 malam di hari Jumat, sampai dengan Sabtu di dini hari. Nah, berarti masih ada kisah-kisah lain nih, ya kan? Yang harus kita kulik lagi. Gimana kalau kita hadirkan salah satu teman kita nih. Nah, dari sisi lain cerita abangnya nih. Abangnya si J kalau teman-teman masih ingat. Oke, kita panggil aja nih langsung. Silakan Mas Mamat. Assalamualaikum. Apa kabar? Silakan. Alhamdulillah sehat. Ya, nama, alamat, nomor KTP. Waduh, lengkapanmu. Daftar apa ini? Perkenalkan diri boleh sedikit. Iya, saya Bang Mamat. Saya teman Mas Randy yang jadi apa namanya? Ikut jalan-jalan ke salah satu pantai di Banten tersebut. Nah, kalau teman-teman kemarin nonton YouTube kita, ini Mas Mamat ini selaku abangnya atau kakaknya si J. Nah, jadi kita pengen tahu sudut pandang dari Mas Mamat nih. Nah, Mas Mamat ini masih temen gua sama Mas Ren juga. Gimana? Gimana? Mas Mamat, kalau dari cerita Mas Randy kemarin, katanya si J itu sempat mengalami kejadian, ya bisa dibilang ketempelan lah. Entah ketempelan perangko apa ketempelan apa, ya kan? Gua nggak tahu nih, ya kan? Tempelan amplop. Jadi kalau dari sudut pandang lu gimana nih? Gue pengen tahu gitu. Temen-temen juga mungkin pengen tahu. Iya sih maksud kemarin. Enggak, gue potong dulu deh. Dari yang berangkat itu, yang setelah melindas kucing di Pandeglang itu, lo udah ada feeling belum? Bakalan wah nih, nggak bener nih jalannya nih, wah nih harus ini nih. Iya sih, pas perjalanan masih di Pandeglang itu kan kita nabrak kucing tuh. Nah terus kita ngebersihin, tapi tanpa keterbatasan alat, jadi seadanya aja. Jadi kita pinggirin tuh jenazah kucingnya, ditaruh, cuman nggak bisa dikuburin karena nggak ada alat dan tanahnya itu kan keras, nggak ada yang bisa dibongkar. Karena di situ kosong kanan kirinya. Oh sorry, berarti dari kucing ketabrak itu belum sempat dikuburkan. Iya, karena keterbatasan alat. Iya, cuman kita tutupin, kita bungkus pakai. Nah, ditutupi pakai apa tuh? Pakai baju. Pakai baju. Oh, cuman pakai baju aja gitu. Iya, cuma kita pinggirin biar enggak makin hancur, makin ketabrak sama kendaraan lain kan. Baju yang gue pakai saat itu. Nggak ada alatnya lagi. Nah dari situ ya kan mitos bilang kalau habis nabrak kucing tuh suka ada hal-hal yang nggak diduga, tapi kitanya masih ya udah ambil positifnya aja, tetap berangkat bismillah aja ya udah. Nah, di berangkat perjalanan itu ya lumayan, karena kita belum tahu sama sekali tempatnya kan, pertama kali ke sono apa namanya ya modal map doang, sama sekali nggak ada yang tahu wilayahnya di mana. Ya udah kita ikutin. Nah katanya sempat nyasar tuh. Nyasar benar. Nyasar. Nah masuk ke perkampungan itu, perkampungan yang emang jalannya masih ya belum rapi. Nah si mobilnya itu masuk ngikutin mapnya. Di mapnya ini berubah emang karena keterbatasan sinyal di daerah situ. Masuk. Nah entah kenapa kita ngikutin map terus. Nah
ada satu tempat itu di kanan kiri itu sawah. Nah, itu sawah. Nah, di tengah perjalanan di sawah itu ban kita slip tuh. Nah, anak-anak semuanya pada turun buat ngebantu dorong ke depan. Buat terbalik karena mau terbalik itu. Iya, ngikutin jalan dulu. Iya. Ngikutin jalan kita dorong ke depan. Nah, mungkin karena kan patokannya masih map kan, kita lurus terus aja. Udah ngedorong kan susah, masih satu. Nah, tiba-tiba ada yang datang buat bantuin dan dia ngasih tahu untuk jangan lewatin jalur ini. Karena kalau tetap dipaksain ke sana makin parah dan jauh juga. Tapi kita katanya, tapi map sekarang ke sini kan, kita kasih tahu ke merekanya. Kan mereka bilang udah mendingan putar balik cari jalan lain. Tapi kita mapnya ngarahin di sini nggak tahu jalan lagi. Ya udahlah gitu. Nah akhirnya dia tetap bilang jangan lewat situ, ya udah. Misalnya kita mundur. Nah dia ikut ngebantuin ngedorong tuh ke belakang. Mundur lagi jadinya berhasil tuh lumayan jauh. Dan itu ya udah gitu berhasil kita berangkat lagi. Kita lewatin jalur yang sama, dimana agak ada arah yang beda. Ada situ baru masuk tuh. Kita masih positif aja, nggak ada hal-hal yang bakal terjadi apa-apa. Yang udah masuk pantai, pantainya bagus, udah nyampe di tempat pantai bagus, semuanya kanan belakangnya langsung gunung, depannya pantai, semua enak dah, sepi. Dan mungkin itu karena tempatnya baru juga jadi masih sepi. Jadi kita have fun di sana. Nah di Hamin terakhir kita mau pulang itu sore kita ada acara gitulah biasa anak muda. Nah di situ kejadian sore. Oh masih muda ya? Masih muda kita mah. Tapi udah kumisan. Ya, terus. Nah harusnya ada check out dari siang. Nah kita minta izin ke pengurusnya buat duduk doang sampai sore buat nikmatin sore di pantai. Kamar sebelah udah check out. Kamar udah check out ya, kamar udah hitungannya check out. Udah mereka ngizinin karena sepi mungkin. Berarti kalau bahasanya nyore lah. Nyore. Nah dari situ ya udahlah kita main di pantai itu sore. Yang harusnya udah pulang tapi kita di ini ya udah kita main pantai situ. Nah, nyore sholat maghrib. Nah itu. Nah di situ ada ya cara minum. Nah karena itu sih mungkin kecapean, beberapa teman kita ada yang tepat gitu kan, kecapean. Setelah kejadian itu tuh, setelah habis termantai itu mandi maghrib, menjelang maghrib kayaknya. Iya menjelang maghrib itu kita mau pulang. Pas aja maghrib lah balik. Iya. Nah kejadian itu setelah kita udah keluar gerbang penginapannya, udah keluar terus kita berhenti dulu mau beli minum di Indomaret di dekat situ. Nah mulainya kejadiannya di situ. Nah awal kejadian di Indomaret tuh apaan nih Mas Mamat? Dia keluar juga ke Indomaret sama gua. Dia masuk dalam tapi gua di luar ngerokok. Berarti lagi. Waktu Mas Randy cerita tuh Mas Randy ke Indomaret sama Mas Mamat. Kondisinya sama supir. Di dalam tuh ada sisanya berarti 3 orang lagi termasuk sama korban. Ini keluar dari mobil langsung ke Indomaret apa ganjel ban dulu nih? Pompa apa? Ya silakan Mas Mamat. Ya di situ kejadiannya mulai aneh, tiba-tiba nangis. Apa nih nangis? Dia nyebutin orang yang di luar tim kita. Sempat dipukul-pukul, kenapa tiba-tiba nangis lagi, nyebutin dia lagi, kenapa nih ketawa. Dari situ mulai curiga nih, kita mulai aneh. Nah kita berembuk kira setuju buat diperiksa dulu kantongnya. Oh iya benar, kantongnya diperiksa tuh kan kita nemuin sesuatu di situ. Nah dari mana itu udah dan situ mulai curiga. Untuk ini balikin aja kali. Iya mulai curiga, kita balik lagi. Nah kita ngomong balik lagi masuk, kita langsung ngomong ke si pengurusnya. Nggak karuan tuh di perjalanan. Iya nggak karuan. Dan ya kita dikasih izin buat masuk ke situ lagi sama mereka pengurusnya. Jadi ya udah mulai ya kalau orang bilang mah kesurupan lah.
depan masuk dikasih izin buat ditenangin di kamar yang tadi lagi. Di kamar yang tadi lagi tuh udah. Nah lo kan ini terus nih, adek lo nih apa nemenin adek lo terus nih. Nah di situ lo tahu gak kalau gue nelpon si Nyamuk? Gue belum tahu sebelumnya karena gue masih minta tolong ke pengurus buat minta bantuan orang sekitar, mungkin mereka ada yang bisa kan. Itu gue belum tahu kalau lo nelpon. Itu ada 3-4 orang yang datang sama pengurusnya juga dan pemiliknya pun datang. Pemiliknya pun datang ngasih tahu, nyamperin buat lihat kejadiannya. Dan situ mereka masih belum lumayan lama lah, ada 2 jam lebih buat lepas itu. Nggak sempat sadar, setelah itu sempat sadar. Nah cuman udah diem doang dia bengong doang, dia nggak tahu apa yang dirasain sama dia kan, kosong mungkin. Si Mas Randy ini telepon lu kan, nah itu dia katanya lu ngasih ngasih arahan buat buat doa sama ngelindungin dan nyuruh pulang. Lu sempet nyuruh pulang ya waktu itu ya kalau nggak salah. Lu jalan pulang apa kagak nih? Lu tuh nyuruh pulang aja bawaannya. Terus gue nanya sampai pergi lagi tuh pas di situ tuh. Pas lu nyuruh pulang tuh gue mikir kita jalan siang aja nyasar. Gak kondusif lah. Iya, apalagi malam mungkin nggak beres kan. Itulah kita minta izin buat si pemiliknya buat sehari lagi di sini. Pagi balik kalau emang udah selesai. Karena nggak mungkin kan kalau kita pulang, cuman dari Mas Willy tuh kayak maksa buat harus pulang malam ini juga, kalau enggak bakal ada sesuatu lagi. Tuh. Lalu di situ lu ngasih arahan buat doa lah, kita semua doa. Terus beberapa ada yang di depan katanya simpen barang baju-baju yang digunain pas di itu di depan buat iniin katanya, biar nggak ada sesuatu lagi. Kondisinya angin kencang banget dan bener-bener kita sendiri doang kayaknya, kira-kira itu nggak ada lagi. Karena orang itu udah balik. Jadi di cottage tuh 2 kamar, cuman lu aja nih bertujuh nih. Nggak ada pengunjung lain ya. Dari hari Sabtunya gue masukin itu ada gue nyewa 2 kamar, 1 orang Depok yang pojok. Besokannya orang Depoknya balik siang sampai pagi gitu. Balik siang sampai pagi, nah gue udah sendiri akhirnya di situ. Mungkin dia mau CFD. Bisa. Latihan fisik. Dari situ. Nah pas balik dari nomor itu gue jadinya ekstranya 1 kamar doang. Jadi kita ngeriung tuh bertujuh di 1 kamar itu. Ngeriung di situ. Nah, kan lu video call dong. Selain kan video call Mas Jul. Dia ngeliat tuh video call buat ngeliat sekitar dari video call ya phone doang. Lalu kasih arahan macam-macam, banyak tuh arahan lu. Dia bilang coba lu jaga dianya dari sudut kanan kiri atas, kanan kiri belakang. Nah, ini gue juga sempat telepon temen gue, ngasih tahu adalah temen gue yang ini juga yang bisa melihat ya. Sensitif lah ya. Sama gue fotoin kondisinya sama yang dibilang lu, suruh pulang malam itu juga sama banget. Padahal gue belum nyeritain apa-apa, gue nyeritain itu doang. Terus gue nggak bisa kalau harus pulang karena gelap banget kan, dan gue juga nyasar. Tapi lu harus pulang kalau malam. Mana ada malam nggak gelap Mas Ren? Iya benar. Nah terus gue agak berani kalau buat balik malam ini juga karena ya kondisinya benar-benar kita nggak tahu jalan. Sama nih bilang kan, oke deh, gue coba sore aja, tunggu pagi aja dulu bisa doa di situ. Semua doa tuh udah cek Google buat baca doa itu. Nah di depan beberapa dari yang di depan benar-benar sampai akhirnya dia masuk
karena ya anginnya kenceng banget dan mulai mereka juga udah mulai Oh, sekut juga. Ya udah mereka masuk, akhirnya ngumpul tuh barengan semuanya, pintu kuncinya dicabut biar nggak ada yang pergi lah, nggak ada yang kabur. pas warlock itu datang kalau nggak salah gue ingat si Adel ini ada ngomong apa ya, si ininya lagi di bawa ke Iya, nah ada perkataan itu dari dia. Oh, pakai jadi bahasa Sunda. jadi si adanya Mas Mamat nih, si J ini itu dalam masih kondisi kesurupan atau enggak ngomong gitu? Apa Kesurupan. tiba-tiba ngomong? Lagi Sedang kesurupan. Oh, tadi gimana ngomongnya? gue ke bahasa Sunda. Iya. Ya, pokoknya katanya lagi di sono, Lagi Hmm, saya jadi- bawa. lagi diajak ke sono Jadi ya dibilangnya pantai. si J ini lagi saya tahan di pantai. Kayak terus dia sempat sadar lagi, cuma dia diem doang, mungkin tahu apa trauma ngeliat sesuatu, mungkin jadinya dia panik juga kan, diem jadi mama juga gak mau, dan dia pun sama maunya ngajak pulang aja. Terus ini udah gak nyaman juga sama tempatnya. Dia kagak tidur kalau nggak salah. Sempat tidur terus ini lagi Kalau tidur. terus kan tuh baca-bacain yang nemenin terus. Iya, Bacain buku, kasih bukunya, makan. bacain buku. sempat dikasih makan sama pemiliknya juga. Nah, di situ dia nunggu sampai pagi. Udah pagi dianya ya masih pengang, masih diem aja, gue nggak tahu kan apa yang dia rasain sama dia gitu. Jadi kita pulang, mobil pun diem aja. Kiranya biasanya dia Iya, ceria, biasanya berangkat ceria. dari ceria. Kalau gitu menurut lo apa yang bisa, mungkin lu bisa ngeliat gambaran-gambaran apa gitu dari kejadian kemarin? Ya kalau dari kejadian lu semua yang waktu pada jalan, menurut pandangan gua sih memang itu benar. Di saat Mas Randy video call ke gua, ya kan, coba liatin sekitar. Kalau dari sudut pandang gua itu di depan villa atau di depan kamar, di depan cottage-nya itu sudah mulai berdatangan dari sekitaran laut, berdiri di depan cottage. Itu sudah menunggu untuk ngedatengin lu semua nih. Nah, sama satu yang gue khawatirin, si J nih ade lu takut gak bisa pulang. Itu makanya di saat lu semua bertujuh pulang, gua suruh langsung ketemu gua di rumah, gua kumpulin semua di rumah. Nah waktu gua kumpulin, si J kan pertama kali kelihatan ya biasa lah ya, sadar, aktivitas kerja ya kan, lu semua juga kerja. Kuliah dia. Kuliah masih ya? Kuliah. Oh. Kan sempet lu ikutin. Iya, Beberapa kali Cuman sempet itu lu ikutin masih- kan. ya diem aja. Mm-mm. Dia nggak mau ceritain yang kejadian itu. Pertama kali si J, ade lu nih Mat, ketemu gua, salaman sama gua nih di rumah gua ya. Begitu mau salaman, tangan gua langsung ditepak, langsung ditepis. Langsung dia ngomong pakai bahasa Sunda, seingat gua itu dia ngomong, kunaon ku aing. Gitu. Dari situ dia ngomong nggak jelas tapi pakai bahasa Sunda, karena gue kurang begitu paham ya. Barulah dari situ si J gue tangani. Dia sempet cerita juga kan kalau waktu di Garut, kalau di pantai selalu begitu juga. Pernah begitu tapi nggak sampai kayak begini. Maksud gue pernah minum di pantai daerah Jawa Barat tapi nggak sampai begini. Jadi gue lanjutin menurut sudut pandang gue, ade lu ini Mat, si J itu ditahan memang sebagian, kalau mungkin bahasa mistisnya
sukmanya lah saat itu. ditahan di sebuah batu besar dan di situ di bawah dia nggak bisa kemana-mana kayak terjepit. Nah, yang gue pengen tahu apa bener dia ngambil karang di sekitaran itu. Tahu ambil karangnya. Tahu. Nah, itu nggak tahu. Iya, Itu orang pun nggak ngasih tahu. Karena emang kita ramean, kita lagi ramean ke sarang itu buat ya nyari sesuatu apapun sesuatu. ini nggak tahu Tapi juga. kita kan maksudnya nyari-nyari kan. setelah habis dari yang nongkrong itu lagi nyore itu kan dia langsung skip, maksud gue. Iya, Nggak ada ngantongin. main air. Terus pas dia habis dimandiin dipakein celana baru. Ya Nggak tapi ada ke pantai. sih kalau untuk sekarang alhamdulillah ya teman-teman juga Mat, Ren, si J ini udah balik lah, alhamdulillah. Sedikit banyak gue bisa membantu untuk minta maaf ya biar si J ini tidak ketahan di sana. Tapi Gitu. sorry gue potong. Seingat gue lo ada ngomong juga kalau nggak salah. Ini sebenarnya si J ini bisa memang asal dia rajin beribadah, tapi dia bisa lagi kalau kayak buat Bisa ngontrol nyembuhin gitu. orang. Bisa ngontrol. Kalau nggak salah lo bilang waktu itu begitu, sempat bilang begitu. Sebenarnya dia bisa nih, cuman dia bisa ngontrol, rajin ibadahnya ya mungkin bisa lah dia kalau mau kayak nyembuhin orang. Oh, iya. Memang sih kalau dari si J agak sensitif, cuman mungkin agak kurang terarah aja lah ya kan. Setiap Nggak diasah. betul. Ini nggak sadar. Setiap orang bisa sebenarnya, bahkan lu pun bisa. Ya dari pengalaman gue sih mudah-mudahan jadi pembelajaran lah ya kan. Sebenarnya sih nggak ada yang patut disalahin atau menyalahkan atau membenarkan. Ya, mungkin ini cuma sebagian aja lah dari kelalaian lah ya kan. Dan gue buka sedikit, gue sempet flashback interaksi diri gue sendiri, flashback ke cerita lu. Masih ada sangkutan nih sebenarnya. Gue coba untuk flashback lagi, ada yang ngedatengin gue gitu loh dari pantai tersebut. Dari pantai tersebut tuh masih ngerasa memiliki si J itu, ade lu mah. Tapi insya Allah nanti coba gue komunikasiin, gue coba interaksiin gitu loh, bahwa cukuplah sampai sini. Tuh. Baru-baru ini. Tapi setelah dia balik di rumah itu dia nggak ini mas, biasa aja maksud gue dengan, tapi masih Biasa, itu beberapa hari doang. Itu ya normal lagi kayak dia sebelumnya. Ya mungkin ada video atau dokumentasi atau foto. ada Gimana teman-teman? Mau lihat videonya nggak? Atau dokumentasi dari Mas Mamat sama Mas Randy? dari videonya kalau nggak salah dari gue nyasar itu ada, terus pas gue mandiin pas dia tepar itu ada, sama pas dia lagi ngomong bahasa Sunda tapi nggak nyorot langsung ke mukanya, soalnya lagi ada di samping-sampingnya itu lagi ada warlock itu yang lagi ngajak interaksi. Jadi temen gue mau video ini juga sungkan, jadi cuma kayak bahasanya sih kayak Jadi sebenarnya sih bukan salah tempat atau salah dari kita kamu. atau orang yang berkunjung ke pantai tersebut. Sebenarnya pantainya bagus-bagus, pantai Banten tuh bersih-bersih, enak untuk dikunjungi. Bagus kok pantainya. Asli. Itu bagus banget. Depannya pantainya apa?
garis pantainya panjang, enak buat main juga. belakang Belakangnya penginapan langsung tebing, gunung bukit Pasir gitu. putih ya. putih. Pasir putih teman-teman. Itu kita bisa main Ada di tuh situ ya, videonya. telanjang Ada. kaki ya. Ada, iya, Oke. ada videonya. Rekomen sih kalau ada yang mau ke sono. Orang apa namanya si DJ ininya juga paginya sempet sebelum kejadian ya, minggu paginya itu dia jogging lari sampai ujung. Lari, ada videonya, ada. Oke teman-teman, komen yang kalau mau Mas Jul menelusuri ke pantai tersebut Harus bersama teman-teman ini 7 orang. Naik motor, Oke, komen, naik motor, ditunggu. naik motor anjir. Naik motor. Gitu. Kapan? Ah, itu. Nah. Waktu dan tempat dipersilakan. Komen lagi di bawah kapan. Teman-teman ya, komen yang banyak di bawah ya. Jadi segitu aja dulu mungkin teman-teman untuk malam ini di malam bareng Mas Jul. Subrek.